Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman mahasiswa, pada kesempatan kali ini ya, saya akan melanjutkan kaitannya dengan materi teorema Menelaus dan Ceva ya. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu untuk teorema Menelaus. Nah, di sini diketahui ada suatu segitiga ABC di mana titik D itu terletak pada garis AC. Ya, kemudian ada titik E terletak pada garis BC. Nah, maka titik D dan E ini akan dihubungkan membentuk garis DE. Nah, kemudian garis AB dan juga DE ini akan diperpanjang sehingga keduanya akan berpotongan di F. Ya, seperti ini. Nah, kemudian dari sini di sini titik D, E dan F itu segaris atau kolinier jika dan hanya jika BE, ya jadi nanti penghafalannya adalah BE per EC dikali CD per AD, begitu ya. Kemudian dikali AF per FB. Ya, AF per FB. Nah, atau bisa juga teman-teman dari mana dulu ya langkahnya. Bisa juga dari ini. Misalkan FB per BA ya dikali dengan ini tadi AC per CD ya kan, dikali dengan DE per EF ya, jadi begitu. Oke, nah di sini untuk membuktikan bahwa dalil Menelaus pada segitiga itu ada 3 cara ya. Yang pertama kita bisa menggunakan kesebangunan, bisa juga luas segitiga, bisa juga dengan aturan sinus dan kosinus. Oke, di sini kita akan membuktikan dulu karena di sini jika dan hanya jika, maka pembuktiannya itu harus ada 2 yaitu dari kiri ke kanan dan dari kanan ke kiri, begitu. Nah, di sini kita ambil dulu yang pertama jika DE dan F itu segaris atau kolinier, maka BE, ya ini kan berarti dari gambar segitiga ini ya, maka BE per EC itu sama dengan CD per DA sama dikali AF per FB, begitu. Sama dengan 1. Ya kan? Nah, di sini kita akan membuktikan dulu dari kanan ke kiri ya. Nah, maka kita buktikan dari yang ini dulu. Ini segaris ya. Kemudian kita proyeksikan saja titik B diproyeksikan ke FE, titik C diproyeksikan ke ini PF. Kemudian ada titik A ini diproyeksikan ke ini diproyeksikan pada PR begitu ya, atau PF juga bisa ini AP-nya. Nah, kemudian di sini dua bangun itu dikatakan sebangun jika perbandingan sisi yang bersesuaian itu sama. Nah, kita lihat ya, di sini ada
segitiga BER, dan segitiga QEC. Nah, kita lihat dua segitiga ini sama-sama segitiga siku-siku. Ya, kemudian sudutnya ini jelas sama berseberangan. Ya kan, sudut BER sama sudut CED. Gitu. Nah, maka di sini kita peroleh ya, pasti dua segitiga ini merupakan segitiga yang sebangun. Nah, kita peroleh BE per CE sama dengan, nah kita pakai ini bisa BR per QC. Ya. Nah, begitu pula dengan segitiga ini CDQ. CDQ ini ya. C kemudian ada D ini. Nah, sama segitiga ADP ini. Nah, ini jelas sama sudutnya. Kenapa? Karena bertolak. Siku-siku juga. Ya kan? Nah, pasti ini juga dia sebangun. Maka juga punya perbandingan juga bahwa AD atau CD per AD ya sama dengan QC per PA. Nah, QC per PA. Ini. Nah, maka dari itu dua segitiga ini sebangun, maka kita peroleh bahwa PD atau DP itu sama dengan DQ. Oke, lanjut. Ini kita perhatikan segitiga BRF. BR. Kemudian ada F di sini sama segitiga APF. A. Kemudian ada P. APF ya. APF. Nah, ini kan yang besar ini. Nah, kita lihat ini sama ini sejajar ya. Sudutnya jelas sama, dipakai dua-duanya, tegak lurus juga sama. Maka berlaku kesebangunan juga, ya kan? Bahwa AP, bahwa di sini kita lihat AF per BF atau FB sama dengan di sini ada PA per BR, ya kan? Nah, kita punya tiga persamaan ini. Nah, kalau sudah ketiga persamaan ini, misalkan ini kalikan per EC, ada nggak? Nah, ini nggak ada, berarti disimpan dulu, ini dipakai. Kemudian CD, ada CD per DA. Nah, CD per DA. Sama dengan QC per PA. Nah, karena dua segitiga ini tadi sebangun, begitu. Nah, di sini kalau kita kalikan ketiga perbandingan itu, ya kita kalikan misalkan ini per ini, kali ini per ini, kali ini per ini. Sama dengan ini per ini, kali ini per ini, kali ini per ini, berarti hasilnya 1, begitu. Nah, jadi ini terbukti bahwa DEF, ya jika DEF itu segaris atau kolinier, maka ini hasilnya adalah 1. Nah, di sini kalau kita ingin membuktikan ke kanan ke kiri, berarti yang ini kebalikan ya. Berarti jika yang diketahui ini, ya maka titik-titik ini nanti adalah kolinier, begitu. Nah, coba kita gambar ya, tentunya di sini ada suatu segitiga. Ini tadi ABC, kemudian ada ini DE, sama di sini adalah EF, ya kan?
Nah, kita akan menunjukkan bahwa F ini dan F aksen nantinya dia sudah ini ya, kita akan membuktikan. Dari pembuktian dari kanan ke kiri, kita sudah punya ini tadi yang pertama. Dari arah kanan ke kiri, ya, ini itu berlaku yang seperti ini kalau kanan ke kiri, kalau ini kiri ke kanan. Nah, maka dari dua persamaan ini, ya, bisa kita ini sama ini beda, ini beda, ini beda, sama-sama. Nah, berarti ini bisa diperoleh persamaan 1 dan 2 dari 2 ini. Nah, karena di sini diperoleh F sama dengan F komplement, sehingga garis DET berimpit dengan garis DET karena titik F dan F itu sama. Nah, jadi di sini terbukti bahwa ini kolinier begitu. Nah, ini adalah contoh ya, contoh soal dari teorema Menelaus. Nah, di sini ada suatu segitiga, tentukan nilai Y. Nah, di sini ada penyelesaiannya ya. Kalian bisa menggunakan dalil Menelaus ya, dari yang sudah dipelajari tadi, ya. Oke, ini contoh soal. Suruh mencari nilai Y yang ada di sini. Nah, di sini panjangnya yang diketahui itu ada PS. Kemudian PS sama dengan SR. Nah, ini berarti bagi 2 sama panjang. Terus kemudian dengan dalil Menelaus. Berarti ST per TU dikali ST per TU ya. ST per TU. Nah, ini U-nya ada di sini ya. Nah, jadi ini berdasarkan teorema tadi dimasak ya, hasilnya seperti ini. Nah, maka panjang Y-nya ini adalah 16 begitu. Oke, ini juga contoh ya, contoh juga kaitannya masih dengan teorema Menelaus. Nah, Menelaus nanti teman-teman bisa mempelajari sendiri. Ya. Nah, di situ adalah penjelasan singkat mengenai teorema Menelaus. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.